my God, I think it's happening again. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian komprehensif atas nama Bapak Mukhlis Adi Nugraha bisa dimulai. Silakan Pak Mukhlis untuk presentasi RPP-nya selama 5 menit. Silakan Pak Mukhlis. Oke, Bapak. Untuk materi yang saya bahas di dalam RPP ini adalah materi pokoknya adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. RPP ini akan dilaksanakan dalam satu pertemuan. Kemudian model pembelajarannya adalah menggunakan problem based learning dengan dikombinasi dengan metode reading aloud dan the power of two. KI 1 adalah tentang sikap spiritual, KI 2 adalah yang berkaitan dengan sikap sosial, KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, sedangkan KI 4 adalah yang berkaitan dengan keterampilan. Di sini saya tampilkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk yang pertemuan pertama ini adalah kompetensi dasarnya adalah menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Indikator pada pertemuan pertamanya adalah untuk pengetahuannya adalah menganalisis asbabun nuzul Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Sedangkan untuk keterampilannya adalah mendemonstrasikan bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Serta mengidentifikasi hukum tajwid dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 di dalam pertemuan pertama ini. Langkah-langkahnya, pendahuluan 15 menit yang diawali dengan pembukaan salam, absensi, tadarus bersama, serta pemberian persepsi kepada siswa. Di sini, sebelum masuk ke materi inti, guru memberikan beberapa gambar-gambar kasus-kasus, kejadian-kejadian yang mana ini adalah sebuah permasalahan akibat dari pergaulan bebas dan zina. Seperti contoh-contoh kasus pacaran pada remaja zaman sekarang, terus contoh kasus siswi yang melahirkan di sekolah, serta pengguguran janin yang dilakukan oleh remaja-remaja putri yang tidak bertanggung jawab, dan kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pacarnya karena diketahui telah hamil. Selanjutnya, itu nanti akan dianalisis oleh siswa dengan menggunakan metode diskusi. Hanya saja di sini diskusinya dalam kelompok kecil, yaitu diskusi dengan teman satu meja. Setelah itu nanti, untuk yang berkaitan dengan membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 ini nanti menggunakan metode reading aloud. Jadi di sini nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada salah satu yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran dan anggota-anggota yang belum terlalu fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi ini nanti adalah menggunakan seperti tutor sebaya. Siswa yang sudah fasih nanti mengajari siswa yang belum fasih di dalam kelompoknya. Selanjutnya nanti yang berkaitan dengan mengidentifikasi hukum tajwid dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 adalah menggunakan the power of two. Ini nanti juga sama, diskusi dengan kelompok kecil dengan teman satu mejanya. Nanti siswa berhadapan-hadapan belajar mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di dalam 2 ayat tersebut. Pembelajaran intinya lamanya adalah 110 menit. Kemudian untuk kegiatan penutupnya nanti 10 menit. Ya, terima kasih Pak Mukhlis ya. Iya, Bapak. Ya. Mukhlis, coba saya dibacakan satu tujuan pembelajarannya tadi Pak, yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah melalui metode reading aloud dan the power of two, peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis terkait yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati selalu menjaga kehormatan diri, Bapak. Panjang sekali itu. Jadi, Bapak. Jadi satu tujuan itu ya satu saja. Jadi apa gitu? Okay. Ketika membuat indikator harusnya juga satu. Jadi indikatornya satu, kondisinya satu. Coba yang nomor 2 tadi kalau di ABCD-nya ada di mana posisinya? ABCD. Untuk A-nya adalah peserta didik. Untuk B-nya adalah behaviornya adalah dengan membaca. C-nya kondisionalnya adalah dengan metode reading aloud the power of two itu. Selanjutnya adalah behaviornya tadi apa? Siswa bisa terbiasa membaca dengan tartil dengan metode reading aloud dan the power of two.
Nah, yang reading aloud dan power apa? The power of two. Power of two itu termasuk C apa B? Itu C, condition yang melalui ceramah, melalui metode, melalui itu masuknya ke C. Itu ya Pak Mukhlis ya, untuk bisa diperhatikan. Oke, Bapak. Belajar apa yang dipakai dalam merancang perangkat ini? Perangkat merancang mulai dari RPP dan sampai dengan soal itu pakai teori belajar apa? Menggunakan teori belajar kognitif, yaitu penekanannya juga kepada pengetahuan, serta teori belajar behavior. Di sini juga ada pembiasaan, ada perilaku, nanti biar siswa bisa terbiasa membaca dengan tartil di dalam 2 ayat tersebut, Bapak. Terus ini ya Pak, agar siswa itu bisa menguasai materi, apa yang harus dilakukan ketika ada anak-anak yang sampai titik tertentu tidak bisa menguasai materi itu? Kalau nanti untuk siswa yang belum menguasai materi, nanti ada yang namanya pembelajaran remedial, Bapak. Pembelajaran remedial nanti bisa mengulang pembelajaran maupun nanti juga bisa menggunakan tutor sebaya, bisa melalui dengan bimbingan di luar jam pembelajaran juga bisa, Bapak, nanti. Dalam menentukan soal tentu saudara bermuatan hot ya harusnya. Nah, ini problem hotnya di mana? Tadi kan menarik ya, Mas. Problem yang disampaikan tadi loh, problematika tadi loh yang di awal itu. Coba satu soal yang bermuatan hot. Untuk soal hotnya nanti saya ambilkan di sini, Bapak. Nanti di sini saya mengambil tentang berita yang ada di internet, yaitu berita tentang penangkapan remaja, 3 remaja yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba. Di sini narkoba kan juga termasuk dari pergaulan bebas yang dialami remaja, Bapak. Ya, cukup. Cukup, Pak. Oke, Bapak, terima kasih kepada Bapak Guntur. Pak Rahmat, monggo Pak Rahmat. Pak Mukhlis, Oke, Bapak. sudah membawa kertas sama pulpen Pak Mukhlis? Ampun, Bapak niki. Oke, minta tolong saya dituliskan basmalah dulu ya Pak. Oke. Tuliskan basmalah dulu. Sudah itu. Ya, Bapak, sudah. Oke. Tolong dituliskan, saya diktekan ya. Oke. Langsung ditulis. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pripun Pak Guntur? Ini kodenya pakai apa ini ya? Itu karena keburu-buru, Bapak. Sama grogi juga ini, Bapak. Oh. Oke, nanti dicek ya Pak, mana yang salah ya Pak. Ya, Bapak, siap. Oke, Oke. dicek mana yang Oke. salah. Ya, Bapak. Oke, cukup Pak, silakan. Backgroundnya dikembalikan. Oke. Baik, sekarang silakan dibaca ayat ini Pak. Nomor 13 Pak, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayya iya isna minal mahidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin walayya ilama yakhidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Baik, sekarang yang ini Pak. Ayat yang ini Pak, silakan dibaca Pak. Yang ini dulu, yang ini nomor 7 Pak, silakan. Nomor 7 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idim basyiratun tadunnu ayyuf'ala biha faqirah
kalla idza balagatil taraqiyya wa qila man irqim wa dhanna annahul firaqu wal tafatis saqu bisaqi ila rabbika yauma idinil masaq. Baik. Sekarang dibaca yang ini Pak, nomor 1 Pak. Alif Baris kedua aja, baris kedua sampai selesai. kaf ha ya ain shad to ha to sin mim to sin yasin shad ha mim ain sin qaf nun. Oke, baik. Sekarang yang ini Pak. Nomor 3 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa alaihim amma ulaika yunadawna min makanim ba'id. Satu lagi Pak. Nomor 4 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Baik. Bacaan matnya, terus bagaimana cara berhenti di sebuah ayat, dan tentu saja mat panjang pendek, makhorijul hurufnya sudah lumayan sedikit lah, cuma harus diperbaiki, harus ngasih taksin Pak. Terus yang selanjutnya adalah bacaan makhorijnya, misalnya tadi ada bikalismu, jamiu, dan sebagainya, itu nanti diperbaiki. Dan kalau dinyatakan lulus PPG, kalau mengambil sertifikat ngajinya harus baik, gitu ya Pak Guntur ya? terus Bapak. Begitu Pak. Jadi kalau belum ngajinya belum baik, belum bisa mengambil sertifikat, dan jenengan harus ngaji dengan guru taksin itu. Saya kira begitu Pak. Pak Mukhlis. Iya Bapak. Cukup saya kira Pak Guntur. Silakan Pak Mukhlis untuk closing statement. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD serta Bapak Guntur Cahyono MPD atas ujian komprehensif pada siang hari ini serta atas masukan-masukan dan bimbingannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk keluar Pak. Ya Bapak, terima kasih.